Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Nopianti, NPM 1921911021, kelas 2 Pendidikan Jasmani Universitas Sigawangi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengembangan kurikulum dalam mata kuliah telaah kurikulum pendidikan jasmani. Langsung saja untuk materinya. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Kurikulum dikembangkan berdasarkan kaidah yang menjiwai kurikulum tersebut. Di sini juga ada prinsip secara umum. Ada beberapa prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu prinsip relevan. Artinya pendidikan dipandang relevan jika hasil yang diperoleh pendidikan itu bersifat fungsional. Kurikulum ini juga harus memiliki referensi di dalam yaitu ada kesesuaian atau konsistensi antara komponen kurikulum, tujuan, isi, dan penyampaian kurikulum tersebut. Kemudian ada prinsip fleksibilitas, artinya yaitu tidak kaku dalam kurikulum. Pengertian ini dimaksud kebebasan dalam memilih program-program pendidikan bagi murid dan pengembangan program pendidikan bagi guru itu sendiri. Kemudian ada prinsip kontinuitas. Perkembangan proses belajar akan berlangsung secara berkesinambungan dan tidak terputus. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu kelas dengan kelas lainnya, juga antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Kemudian ada prinsip kurikulum praktis, yaitu mudah dilaksanakan, bisa menggunakan alat-alat sederhana, dan biayanya pun murah. Prinsip ini juga disebut prinsip yang efisien karena kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan, yaitu keterbatasan waktu, biaya, alat, maupun personalitasnya. Kemudian ada prinsip efektivitas. Implementasi prinsip ini yaitu mengusahakan agar setiap kegiatan ekstrakurikuler membuahkan hasil tanpa adanya kegiatan yang terbuang secara percuma-cuma. Kemudian ada prinsip khusus yang berkenaan dengan pengembangan kurikulum, yaitu dengan memilihnya proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar hendaknya dipertimbangkan beberapa hal, yaitu apakah metode yang digunakan sudah cocok, apakah materi dengan metode itu dapat tersampaikan dengan baik, kemudian apakah dengan metode ini juga materi atau pembelajaran dapat meningkat dengan baik, atau apakah pengembangan metode tersebut dapat mencapai tujuan kognitifnya, afektif, dan psikomotor. Dan kemudian apakah metode tersebut dapat mendorong perkembangan baru, dan apakah metode tersebut dapat menimbulkan jalinan antara kegiatan belajar di sekolah dan di rumah, sekaligus mendorong pengguna sumber belajar di masyarakat. Kemudian di sini ada pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum yaitu suatu kurikulum banyak pihak yang turut berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu administrator pendidikan, ahli kurikulum, ahli bidang ilmu pengetahuan, guru-guru, dan orang tua murid, serta tokoh-tokoh masyarakat. Di sini juga ada peran orang tua atau orang tua murid mempunyai peranan dalam mengembangkan kurikulum. Peranan mereka dapat berkenaan dengan dua hal. Yang pertama yaitu dalam penyusunan kurikulum dan pelaksanaan kurikulum tersendiri. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum antara lain seperti perguruan tinggi, masyarakat, dan sistem nilai. Perguruan tinggi di sini yaitu kurikulum minimal dapat dua pengaruh dari perguruan tinggi, yaitu yang pertama dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi tersebut, kemudian dari pengembangan ilmu pendidikan
seperti ilmu pendidikan keguruan. Kemudian ada masyarakat. Di sini masyarakat sebagai sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di mana sekolah tersebut berada. Sisi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi dapat terpenuhinya tuntutan atau kebutuhan masyarakat di kota maupun di desa. Kemudian ada sistem nilai. Sistem di sini yaitu masalah utama yang dihadapi para pengembangan kurikulum untuk menghadapi nilai, bahwa dalam masyarakat nilai itu tidak hanya satu. Masyarakat umumnya bersifat heterogen dan multifaset. Kemudian ada untuk penyusunan artikulasi kurikulum. Di sini ada berbagai pihak, yaitu para administrator, kepala sekolah dari TK sampai rektor universitas, guru-guru dari setiap jenjang pendidikan, orang tua, dan tokoh-tokoh masyarakat. Ada hambatannya juga. Hambatan ini datangnya dari masyarakat. Untuk pengembangan kurikulum dibutuhkan dukungan masyarakat yang baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan atau kurikulum yang sedang berjalan. Kemudian yang terakhir di sini ada model-model pengembangan kurikulum. Pemilihan suatu model pengembang kurikulum bukan saja didasarkan oleh kelebihan dan kebaikannya serta kemungkinan pencapaian yang optimal, tetapi juga diperlukan kesesuaian dengan sistem pendidikan dan pengelolaan pendidikan yang dianut serta model konsep pendidikan mana yang digunakan. Ada 4 kategori yang turut berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum, yaitu para ahli pendidikan, kurikulum yang ada pada pusat pengembangan kurikulum, dan bidang ilmu dari luar para ahli pendidikan perguruan tinggi atau sekolah atau guru-guru yang sudah profesional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.